Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Uswatun Nisa, Tita Rosita, Lulu Fadia Ayunda Putri yang akan membahas materi tentang media pembelajaran IPS MI. Saya Tita Rosita akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran IPS MI. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, kata media yaitu wasail. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mengungkapkan bahwa media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yaitu sebuah sarana yang digunakan untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar agar dapat membantu pengajar dalam menerangkan pelajaran kepada para siswanya. Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media yaitu: pertama, media dipilih berdasarkan tujuan instruksional dalam pembelajaran yang telah ditetapkan, yang secara umum mengacu kepada salah satu ranah atau dua maupun gabungan ketiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi materi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa-siswi. Yang ketiga, harus praktis, luas, dan bertahan. Karena media yang mahal dan memakan waktu lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran, sebab nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh guru tersebut. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Media digunakan secara efektif berdasarkan kelompok sasaran. Ada media yang tepat digunakan untuk kelompok besar, tapi belum tentu efektif digunakan untuk kelompok kecil. Demikian pula sebaliknya. Yang keenam, ada mutu teknis. Pengembangan media harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas, dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lain, sehingga siswa dapat fokus untuk menangkap pesan apa yang disampaikan. Kemudian, yang ketujuh, kesesuaian dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang ada. Salah satu hambatan yang sering dialami dalam mengajar adalah kurangnya waktu yang tersedia, apalagi kalau kurikulumnya terlalu padat isinya. Yang kedelapan, ada biaya. Kesesuaian kemampuan dana yang dimiliki untuk pengadaan media adalah salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Meskipun terkadang media yang paling cocok digunakan untuk suatu pembelajaran terpaksa tidak digunakan karena persoalan ketidaksiapan dana untuk pengadaannya. Jadi dapat disimpulkan, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ketepatgunaan, kondisi siswa, ketersediaan perangkat, mutu, teknis, dan biaya. Oleh karena itu, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh guru. Nama saya Lulu Fadia Ayunda Putri. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat media pembelajaran IPS MI. Menurut Hidayat, secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Kemudian secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan.
setiap guru mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada siswa secara seragam. Setiap siswa yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis sama seperti yang diterima oleh siswa-siswa lain. Dengan demikian, media juga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat siswa. Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan siswa dan merangsang siswa bereaksi baik secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, proses belajar menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Namun dengan media, guru dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru sendiri yang aktif, tetapi juga siswanya. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari guru adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Sering terjadi guru menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika guru dapat memanfaatkan media secara maksimal. Misalnya, tanpa media seorang guru tentu saja akan menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan sistem peredaran darah manusia atau proses terjadinya gerhana matahari. Padahal dengan bantuan media seperti media visual, topik ini dengan cepat dan mudah dijelaskan kepada anak. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dalam waktu dan tenaga seminimal mungkin. Yang kelima, meningkatkan hasil kualitas belajar. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Kemudian yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih leluasa, kapanpun dan dimanapun tanpa tergantung pada keberadaan seorang guru. Ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif bagi siswa terhadap materi dan proses belajar. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan siswa. Yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Seorang guru tidak perlu menjelaskan seluruh materi pelajaran karena bisa berbagi peran dengan media. Selain manfaat yang lebih rinci dari media pembelajaran, ada juga manfaat praktis dari media pembelajaran. Menurut Hidayat, manfaat praktis media pembelajaran antara lain, yang pertama, media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Materi pelajaran yang rumit dapat disajikan secara lebih sederhana dengan bantuan media. Yang kedua, media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Beberapa peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dapat kita sajikan di depan siswa sewaktu-waktu. Dengan media pula, suatu peristiwa penting yang sedang terjadi di benua lain dapat dihadirkan seketika di ruang kelas. Yang ketiga, media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Objek belajar yang terlalu kecil, terlalu besar, atau terlalu jauh dapat kita pelajari melalui bantuan media. Demikian pula objek berupa proses atau kejadian yang sangat cepat atau sangat lambat dapat kita saksikan dengan jelas melalui media dengan cara memperlambat atau mempercepat kejadian. Yang keempat, media juga dapat menyajikan objek pelajaran berupa benda atau peristiwa langkah dan berbahaya ke dalam kelas. Contohnya,
Terjadinya gunung meletus yang berbahaya dapat pula disaksikan siswa di dalam kelas melalui media. Kemudian ada beberapa ahli yang memberikan pendapat mengenai manfaat media pembelajaran. Seperti pendapat dari Sujana dan Rifai, bahwa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar siswa yaitu: yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Dengan media pembelajaran yang berupa visualisasi, yang ada suara, gambar, atau karakter yang disukai oleh siswa akan lebih membuat siswa tertarik dengan pembelajaran tersebut, sehingga motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami. Dengan adanya visualisasi tersebut, pembelajaran yang tadinya tidak dapat terbayangkan oleh siswa, maka terjelas, terpampang, terlihat oleh siswa dengan adanya media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga tidak merasa bosan. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Kemudian, menurut Encyclopedia of Educational Research dalam Hamalik yang dikutip oleh Azhar Arshad, bahwa manfaat media pendidikan yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu, mengurangi verbalisme. Jadi, melalui media pembelajaran akan mengurangi verbal dari guru atau penjelasan dari guru. Kemudian yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Seperti yang saya katakan tadi, melalui visualisasi yang berupa gambar, audio, suara, atau karakter yang disukai oleh anak-anak, maka akan membuat perhatian siswa lebih tertuju kepada media tersebut. Kemudian yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Oleh karena itu, membuat pelajaran lebih mantap. Yang keempat, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. Yang keenam, membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Dan yang ketujuh, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain dan membantu efisiensi dan keragaman yang banyak dalam belajar. Dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari media pembelajaran diantaranya itu dapat membantu mempermudah pengajar dalam menyampaikan materi, dapat mempermudah pembelajaran lebih menarik dan bervariasi, siswa tidak akan merasa bosan atau jenuh, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan prestasi belajar. Media pembelajaran yang ada di sekolah yaitu kartun, proyektor, non-proyektor, dan animasi. Semua media pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu seorang guru dalam menyampaikan materi. Kemudian yang pertama ada media pembelajaran, yakni media pembelajaran melalui kartun. Kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk memengaruhi opini masyarakat. Kartun sebagai alat bantu mempunyai manfaat penting dalam pembelajaran, terutama menjelaskan rangkaian isi bahan dalam satu urutan logis atau mengandung makna. Ada beberapa pengertian media kartun menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujana menjelaskan bahwa media kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat, walaupun terdapat sejumlah kartun yang berfungsi untuk membuat orang tersenyum seperti halnya kartun-kartun yang dimuat dalam surat kabar. Yang kedua, menurut Munadi, media kartun merupakan salah satu bentuk komunikasi grafis, yakni suatu gambar yang interpretif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Dan yang terakhir menurut Anita,
Kartun merupakan penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang dirancang untuk membentuk opini peserta didik. Jenis-jenis kartun tersendiri memiliki 5 jenis kartun. Yang pertama, kartun teks merupakan gambar kartun yang dimaksudkan hanya sekedar sebagai gambar lucu atau olok-olok tanpa bermaksud mengulas suatu permasalahan atau peristiwa aktual. Yang kedua, kartun editorial merupakan kolom gambar sindiran di surat kabar yang mengomentari berita dan isu yang sedang ramai dibahas di masyarakat. Sebagai editorial visual, kartun tersebut mencerminkan kebijakan dan garis politik media memuatnya, sekaligus mencerminkan pula budaya komunikasi masyarakat pada masanya. Biasanya kartun ini digunakan pada forum penting atau forum yang lebih formal. Yang ketiga, kartun karikatur merupakan kartun yang telah dilukis dengan melakukan perubahan pada wajah atau bentuk seseorang. Contohnya hidung menjadi besar atau mata kecil dan sebagainya. Yang keempat, kartun animasi. Ialah kartun yang dapat bergerak atau hidup secara visual dan bersuara. Kartun ini terdiri daripada susunan gambar yang dilukis dan direkam seterusnya, kemudian ditayangkan di televisi atau film. Kartun jenis ini merupakan bagian penting dalam industri perfilman pada masa ini. Dan yang terakhir, yang kelima, ada komik kartun, merupakan perpaduan antara seni gambar dan seni sastra. Komik terbentuk dari rangkaian gambar yang keseluruhannya merupakan rentenan satu cerita yang pada tiap gambar terdapat balon ucapan sebagai narasi cerita dengan tokoh atau karakter yang mudah dikenal. Dalam pembelajaran di madrasah ibtidaiyah ini menggunakan kartun animasi, yaitu kartun yang dapat bergerak atau hidup secara visual dan bersuara. Biasanya guru akan memuat kartun animasi sebagai media pembelajaran agar siswa lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran dengan adanya visual atau suara yang menemani belajar mereka. Kemudian manfaat dari kartun di dalam media pembelajaran, yang pertama, ada kartun merupakan bahan umum yang digemari oleh anak-anak dan orang dewasa. Watak-wataknya yang lucu dan dapat menarik minat membaca. Yang kedua, menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dalam suasana yang gembira dengan telatah kartun dan secara tidak langsung dapat menyampaikan pesan. Yang ketiga, dapat menimbulkan rangsangan serta motivasi untuk melukis. Hal ini penting bukan saja bagi siswa maupun guru. Yang keempat, bahan kartun dapat digunakan dalam berbagai aspek kemahiran berbahasa. Dan yang kelima, kartun merupakan bahan yang menarik dari segi lukisannya dan segar dari segi karakternya. Maka kartun dapat merangsang minat siswa sekaligus menjadikan pembelajaran lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran proyektor. Di era modern seperti sekarang ini, banyak yang harus kita ikuti sesuai tuntunan zaman yang serba canggih. Apalagi jika berkaitan dengan dunia pendidikan. Sistem pembelajaran pada zaman sekarang sudah sangat berbeda jauh dibanding dengan sistem belajar yang masih terkesan tradisional. Komponen-komponen untuk menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar juga sudah dilengkapi dengan berbagai alat teknologi. Salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran adalah proyektor LCD. Proyektor LCD adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik secara terpisah maupun gabungan di antara unsur-unsur media tersebut dan dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronik lainnya. Kemudian ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari LCD proyektor, yakni LCD proyektor adalah perangkat alat bantu yang sering digunakan untuk media presentasi karena mampu menampilkan gambar dengan ukuran yang besar. Proyektor LCD biasanya digunakan untuk menampilkan gambar pada presentasi atau perkuliahan, tetapi juga bisa digunakan sebagai aplikasi home theater. Selain ditampilkan di dalam perkuliahan, LCD proyektor juga bisa digunakan dalam forum pendidikan seperti sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar. Manfaat proyektor LCD.
Yang pertama, lebih efektif dan lebih efisien. Dengan menggunakan LCD proyektor, waktu yang digunakan untuk mengajar tidak terbuang sia-sia hanya untuk menulis di papan tulis dan membuat catatan. Yang kedua, ramah lingkungan. Karena LCD proyektor hanya menggunakan tenaga listrik, maka dapat dikatakan sangat ramah lingkungan daripada menulis di whiteboard dengan spidol atau menulis di papan tulis dengan kapur. Yang ketiga, membiasakan peserta didik dengan teknologi. Secara tidak langsung, penggunaan LCD proyektor dapat mendidik siswa agar lebih mengeluarkan ide-ide kreatifnya dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, mengikuti standar pendidikan. Hampir setiap di sekolah perkotaan menggunakan media pembelajaran berupa LCD proyektor. Lambat laun, sistem pembelajaran seperti ini akan semakin berkembang hingga ke sekolah yang letaknya di desa dan pedalaman. Proyektor LCD biasanya digunakan untuk menampilkan gambar pada presentasi atau perkuliahan atau di sekolah-sekolah dasar. Kemudian, proyektor ini menampilkan gambar mengirim cahaya dari lampu halide logam yang diteruskan kepada prisma yang mana cahaya akan tersebar pada 3 panel polysilikon, yaitu komponen warna merah, hijau, dan biru pada sinyal video. Kemudian disambungkan kepada perangkat yang biasanya dipakai seperti komputer atau laptop. Kemudian akan muncul video atau gambar untuk menemani peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada media pembelajaran no proyektor. Jenis media ini tidak memerlukan proyektor atau alat proyeksi untuk melihatnya. Media yang tidak diproyeksikan ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gambar diam, bahan-bahan grafis, serta model dan realita. Yang pertama ada gambar diam atau still picture. Gambar diam adalah gambar fotografik atau menyerupai foto fotografik yang menggambarkan lokasi atau tempat, benda-benda serta objek-objek tertentu. Gambar diam yang paling banyak digunakan dalam pengajaran IPS adalah peta, gambar objek-objek tertentu, misalnya gunung, pegunungan, lereng, lembah, serta benda-benda bersejarah. Kemudian yang kedua, ada bahan-bahan grafik atau graphic materials. Bahan-bahan grafis adalah bahan-bahan non-fotografik dan bersifat 2 dimensi yang dirancang terutama untuk mengkomunikasikan suatu pesan kepada siswa atau audiens. Bahan grafis ini umumnya memuat lambang-lambang verbal dan tanda-tanda visual secara simbolis. Bahan-bahan grafis ini terdiri dari grafik, diagram, chart, sketsa, poster, kartun, dan komik. Dan yang ketiga ada model dan realita. Model adalah media yang menyerupai benda yang sebenarnya dan bersifat 3 dimensi. Jadi, benda ini merupakan tiruan dari benda atau objek sebenarnya yang sudah disederhanakan. Dengan model ini, siswa akan mendapatkan pengertian yang konkret tentang benda atau objek yang sebenarnya dalam bentuk yang disederhanakan. Model-model ini banyak digunakan dalam pembelajaran siswa di sekolah-sekolah. Misalnya, model gunung berapi yang dibuat dari tanah liat, kertas, atau semen, tiruan tentang rumah, model candi, pabrik, model tiruan bumi atau global, dan sebagainya. Realita adalah model dan benda yang sesungguhnya seperti uang logam, tumbuh-tumbuhan, alat-alat, binatang yang pada umumnya tidak dianggap sebagai visual karena istilah visual mengandung makna representatif atau mewakili suatu benda objek dan bukan benda itu sendiri. Media semacam ini banyak digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian menurut Sadirman, salah seorang ilmuwan di bidangnya membahas karakteristik beberapa jenis media, di antaranya ada gambar atau foto. Gambar atau foto adalah media yang paling umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, sebab merupakan visualisasi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung. Oleh karena itu, pepatah Cina mengatakan sebuah gambar akan berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Maka dari itu, banyak media pembelajaran yang terdapat gambarnya. Kemudian yang kedua, sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok tanpa detail. Kemudian yang ketiga ada diagram. Diagram atau skema adalah penggambaran struktur dari objek secara garis besar. Diagram menunjukkan hubungan antara
komponennya dengan segala sifat-sifat dan prosesnya yang kompleks secara sederhana sehingga dapat memperjelas penyajian pesan. Contohnya adalah denah rumah. Pada denah tersebut dapat kita lihat berupa ukuran rumah, jumlah kamar, susunan kamar-kamarnya, letak pintu, jendela, dan perabot-perabot tersebut. Yang keempat ada bagan atau chart. Secara garis besar, bagan atau chart terbagi dua, yakni bagan yang menyajikan pesan secara bertahap dan bagan yang menyajikan pesan sekaligus. Cara kerja bagan adalah beberapa jenis bagan yang ada ditutup dengan potongan-potongan kertas yang mudah dilepas, dan setelah saat penyajian, tutup-tutup kertas tersebut akan dibuka satu persatu. Di samping ekonomis, cara ini juga dapat menarik perhatian siswa. Cara kerja bagan balikan adalah bagian-bagian dari pesan tersebut ditulis dalam lembaran tersendiri. Kemudian setiap lembaran dibundel menjadi satu pada saat penyajian. Bagan yang akan dibuka atau dibalik satu persatu. Kemudian ada grafik atau grabs. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Seringkali untuk melengkapinya digunakan simbol-simbol verbal. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas, sehingga sangat membantu di dalam proses pembelajaran, khususnya dalam menyajikan data yang bersifat kuantitatif. Contoh dari grafik yaitu ada grafik garis atau line graphs, grafik batang atau bar graphs, grafik lingkaran atau circle atau pie graphs, dan grafik gambar atau pictorial graphs. Yang keenam ada poster. Poster tidak saja penting untuk menyampaikan pesan, tetapi juga dapat memberi kesan tertentu bagi yang melihatnya. Poster dapat mempengaruhi orang untuk mengubah pola tingkah laku sesuai pesan yang disampaikan. Maka poster sangat penting dalam dunia pendidikan, karena sangat berpengaruh bagi kesenjangan peserta didik. Kemudian ada peta dan globe. Peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi dan sangat penting untuk mengkonkretkan pesan-pesan yang bersifat abstrak. Peta biasanya dilengkapi dengan keterangan mengenai gambar dalam bentuk simbol. Dalam pembelajaran IPS tidak umum lagi mengenai peta dan globe, karena peta dan globe sangat dibutuhkan dalam pembelajaran IPS, karena mereka termasuk media pembelajaran yang sangat penting. Kemudian ada papan flanel. Papan flanel adalah papan yang berlapis kain flanel, berfungsi sebagai tempat memasang gambar objek yang akan disajikan dan sangat praktis digunakan berkali-kali karena gambar yang ditempel pada papan flanel dapat dicopot dengan mudah. Kemudian ada papan buletin. Papan buletin berfungsi untuk menempelkan gambar-gambar atau tulisan yang dimaksudkan untuk memberitahu kejadian atau pesan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat ada media audio visual atau animasi. Ada beberapa ahli yang memberikan pendapat mengenai pengertian dari animasi. Yang pertama, menurut Salim, animasi adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Kemudian yang kedua ada Suheri, mengatakan bahwa animasi merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan. Salah satu keunggulan animasi adalah kemampuannya untuk menjelaskan suatu kejadian secara sistematis dalam tiap waktu perubahan. Kemudian ada dari Suheri. Suheri mengatakan bahwa animasi memiliki kemampuan untuk memaparkan sesuatu yang rumit atau kompleks atau sulit untuk dijelaskan dengan hanya gambar atau kata-kata saja. Kemudian ada menurut Wikipedia, yaitu animasi lebih akrab disebut dengan film animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak dengan bantuan komputer dan grafika komputer. Pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan tepat. Flash adalah untuk membuat website yang interaktif dan website yang dianimasikan. Kemudian ada animasi flash adalah gambar bergerak yang dibuat dengan menggunakan alat untuk membuat website yang interaktif dan web yang dianimasikan. Kemudian menurut Artawan ada 3 jenis format animasi yaitu animasi tanpa sistem kontrol, misalnya untuk pause, memperlambat kecepatan pergantian frame, zoom in, zoom out, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada animasi dengan sistem kontrol dan animasi manipulasi langsung, di mana guru dapat berinteraksi langsung dengan kontrol navigasi.
Media animasi pembelajaran merupakan media berisi kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerak dan dilengkapi dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan pembelajaran. Media animasi pembelajaran dapat dijadikan sebagai perangkat ajar yang siap kapanpun digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Saya Uswatu Nisa akan menjelaskan tentang penerapan media pembelajaran IPS MI. Yang pertama yaitu penerapan media kartun dalam pembelajaran IPS MI. Untuk penerapan kartun dalam pembelajaran bisa ditempatkan pada bagian inti. Kita bisa contohkan aplikasi kartun pada kegiatan inti siswa MI dengan materi komunikasi. Adapun kegiatan pembelajarannya, seperti biasa, guru melakukan kegiatan awal seperti salam, doa, melakukan apersepsi, dan pretest. Kemudian, guru menjelaskan materi inti tentang komunikasi. Setelah itu, guru menunjukkan gambar kartun yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian, peserta didik diminta untuk mendiskusikan gambar tersebut dan seterusnya sampai kegiatan penutup. Yang kedua, penerapan media proyektor dalam pembelajaran IPS MI. Dengan bantuan visual, LCD proyektor memungkinkan guru untuk memberikan beragam konten untuk semua siswa di kelas sekaligus. Memungkinkan siswa untuk memiliki pengalaman belajar visual dan berwarna-warni saat pelajaran diberikan. Proyektor ini sempurna untuk pemuda yang berorientasi visual generasi karena mereka membantu membuat konsep-konsep abstrak lebih mudah dipahami. Sebagai alternatif mengajar, dengan tidak memaksa seorang guru hanya mengandalkan buku, proyektor multimedia membuat informasi pendidikan lebih tersedia untuk siswa. Hal ini merupakan perubahan kebiasaan konvensional dan ritual di dalam kelas. Bahkan, beberapa peserta survei percaya LCD proyektor dapat menggantikan papan tulis, membuat mengajar lebih mudah dan lebih baik. Siswa dapat lebih fokus belajar karena melihat satu layar besar tanpa kesulitan. LCD proyektor telah membuat pengajaran mata pelajaran yang berhubungan dengan internet dan demonstrasi aplikasi baru perangkat lunak jauh lebih mudah, meningkatkan kesadaran dan dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan LCD proyektor, waktu yang digunakan untuk mengajar tidak terbuang sia-sia hanya untuk menulis di papan tulis dan membuat catatan. Selain itu, kualitas visual akan lebih nyaman dan dengan materi yang dapat terlihat dengan jelas dibanding dengan menulis di papan tulis. Hal inilah yang dapat membuat waktu belajar menjadi efektif dan suasana belajar menjadi efisien. Ramah lingkungan. Karena LCD proyektor hanya menggunakan tenaga listrik, maka dapat dikatakan sangat ramah lingkungan daripada menulis di whiteboard dengan spidol atau menulis di papan tulis dengan kapur. Selain tidak mencari lingkungan yang akibat dapat mengganggu kesehatan, LCD proyektor juga ramah lingkungan. Bisa digunakan kapan saja dan di mana saja dengan praktis dan cepat. Membiasakan peserta didik dengan teknologi. Secara tidak langsung, penggunaan LCD proyektor dapat mendidik siswa agar lebih mengeluarkan ide-ide kreatifnya dalam penggunaan teknologi yang dapat berguna bagi perkembangan dirinya di era modernisasi yang semakin berkembang. Mengikuti standar pendidikan. Hampir di setiap sekolah di perkotaan menggunakan media pembelajaran berupa LCD proyektor. Lambat laun, sistem pembelajaran yang seperti ini akan semakin berkembang hingga ke sekolah yang letaknya di desa ataupun pedalaman. Jadi, dengan mengikuti standar pendidikan seperti ini, maka pendidikan akan terus berkembang. Yang ketiga, penerapan media no proyektor dalam pembelajaran IPS MI. Dalam konteks pembelajaran IPS sejarah, media gambar akan sangat membantu bagi siswa dalam memahami dan mengerti, dikarenakan beberapa hal. Siswa didik akan mudah memahami beragam peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Selain itu, dengan menggunakan media gambar dapat menghindarkan siswa dari kebosanan mempelajari sejarah. Dengan media gambar, pada beberapa pembahasan diselingi dengan penyajian gambar,
siswa akan lebih banyak mempunyai daya imajinasi. Untuk aplikasi poster dalam pembelajaran, kita bisa contohkan pada kegiatan penutup siswa MI. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu, seperti biasa, guru melakukan kegiatan awal seperti salam, doa, melakukan apresi, dan pretest. Kemudian kegiatan inti, guru menjelaskan materi inti dan melakukan kegiatan inti yang lain. Kegiatan penutup, guru melakukan post-test, guru dan siswa menyimpulkan materi. Selanjutnya, sebelum menutup pelajaran, guru menunjukkan poster sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu penerapan media animasi dalam pembelajaran IPS MI. Memudahkan guru untuk menyajikan informasi mengenai proses yang cukup kompleks dalam kehidupan. Memotivasi siswa untuk memperhatikan karena menghadirkan daya tarik bagi siswa, terutama animasi yang dilengkapi dengan suara. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran IPS MI. Yang pertama yaitu kelebihan media pembelajaran kartun. Kartun dapat menarik perhatian siswa sehingga materi yang diajarkan dapat tersampaikan dengan baik. Kartun dijadikan abstraksi dalam pembelajaran IPS sehingga siswa dapat memahami materi lebih baik karena imajinasi siswa terpancing saat melihat kartun yang berisi materi. Kartun dapat memberikan dampak positif pada siswa berupa ingatan tentang materi yang diajarkan pada proses pembelajaran. Kartun dapat menghilangkan kejenuhan dalam belajar IPS. Kemudian ada kekurangan media pembelajaran kartun. Perlu adanya pengawasan lebih pada proses pembelajaran IPS, karena siswa hanya akan bermain dengan kartun saja, tanpa memperhatikan materi pelajaran. Pemilihan kartun yang sesuai dengan materi sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran, sehingga guru membutuhkan waktu lebih lama dalam mempersiapkan materi yang akan diberikan, membutuhkan waktu yang lebih lama daripada proses pembelajaran konvensional. Yang kedua, ada kelebihan media pembelajaran proyektor. Memberikan tayangan gambar dan suara, dapat menarik perhatian siswa, mampu menghadirkan contoh dengan nyata, materi bisa tersampaikan dengan jelas. Adapun kekurangannya media pembelajaran proyektor yaitu proyektor menghasilkan radiasi cukup tinggi. Beberapa jenis proyektor memiliki pengaturan yang rumit. Kebanyakan tayangan LCD hanya melibatkan beberapa orang atau siswa saja, padahal keterlibatan seluruh siswa amatlah penting agar proses belajar bisa lebih efektif dan efisien. Kekhawatiran muncul bahwa siswa tidak memiliki hubungan pribadi dengan guru, dan siswa bisa jadi bersikap pasif selama penayangan. Kelebihan media pembelajaran no proyektor. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Siswa lebih cepat menangkap materi karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Dengan menganalisa gambar, dapat mengembangkan daya nalar siswa untuk berpikir logis. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa sebab guru menayangkan alasan siswa mengurutkan gambar. Pembelajaran lebih berkesan sebab siswa dapat mengamati langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Adapun kekurangan dari media pembelajaran no proyektor yaitu sulit menemukan gambar yang bagus dan berkualitas sesuai dengan kompetensi dari materi yang akan diajarkan. Memerlukan waktu yang lama dalam pembelajarannya. Jika guru kurang ahli dalam mengelola kelas, ada kekhawatiran kelas akan kacau dan tidak kondusif.
dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, biaya yang cukup yang memadai. Kemudian, kelebihan media pembelajaran animasi memotivasi siswa untuk memperhatikan karena menghadirkan daya tarik bagi siswa, terutama animasi yang dilengkapi dengan suara. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Penggabungan unsur media lain seperti audio, teks, video, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. Adapun kekurangannya media pembelajaran animasi yaitu memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk mendesain animasi yang dapat secara efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Memerlukan software khusus untuk membukanya. Guru sebagai komunikator dan fasilitator harus memiliki kemampuan memahami siswanya, bukan memanjakannya dengan berbagai animasi pembelajaran yang cukup jelas tanpa adanya usaha belajar dari mereka atau penyajian informasi yang terlalu banyak dalam suatu frame cenderung akan sulit dicerna siswa. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran IPS-MI. Ada beberapa kriteria dalam pembuatan pembelajaran IPS-MI yaitu 1. Keadaan dan kemampuan ekonomi guru, sekolah, siswa, serta masyarakat. 2. Keadaan dan kemampuan guru dalam menggunakan media. 3. Tingkat kemanfaatannya daripada alat tersebut dalam membandingkan satu dengan lainnya. Hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh guru dalam menentukan pemilihan media yaitu 1. Tujuan instruksional yang akan dicapai. 2. Tingkat usia dan kematangan anak. 3. Kemampuan baca anak. 4. Tingkat kesulitan dan jenis konsep pembelajaran. 5. Keadaan atau latar belakang pengetahuan atau pengalaman anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan media pembelajaran adalah 1. Media yang dibuat harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa-siswi, dan tujuan pembelajaran. Kedua, media yang dibuat harus sesuai dengan kemampuan mental siswa. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana untuk membuat media tersebut. 4. Kesesuaian dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang ada. 5. Biaya. Maksudnya yakni kesesuaian kemampuan dana yang dimiliki untuk pengadaan media. 6. Secara teknis, media yang dibuat dapat digunakan secara efektif oleh guru. Adapun prinsip-prinsip pembuatan media adalah sebagai berikut. Pertama, kesederhanaan. Isi media sebaiknya ringkas, sederhana, dan dibatasi pada hal-hal yang penting saja, asalkan konsep yang disampaikan tergambar dengan jelas. 2. Kesatuan. Kesatuan dimaksudkan adalah hubungan antara unsur-unsur secara fungsional menyatu secara menyeluruh. 3. Penekanan. Penekanan pada bagian-bagian tertentu diperlukan untuk memusatkan perhatian. 4. Keseimbangan. Salah satu jenis media yang dapat dibuat dengan memperhatikan beberapa hal di atas serta memenuhi prinsip-prinsip di atas adalah media grafik batang. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.